Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Intan Sari dengan NIM 18116064005 dari jurusan D4 Keperawatan Anestesiologi kelas A1. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kemuhammadiyahan dan keaisyaan, yaitu mewawancarai tokoh Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah yang akan saya wawancarai yaitu dengan Mas Muhammad yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM, pimpinan cabang AR Fahrudin pada periode 2019 dan sampai 2020. Saya mewawancarai beliau dengan metode voice note pada via WhatsApp. Berikut dapat kita dengarkan bersama tentang ringkasan biografi dan pengalaman-pengalaman beliau selama berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Saya berasal dari sebuah desa kecil dari Maluku Utara bernama Gane Dalam. Tapi beberapa aktivitas saya di kota Ternate sehingga saya lebih senang memperkenalkan diri bahwa saya berasal dari Ternate. Saya sekarang selaku mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi tahun 2016. Saya sekarang menjabat sebagai Kabid Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM Cabang AR Fahrudin, pimpinan cabang IMM AR Fahrudin, periode 2019-2020 yang hampir memasuki akhir masa jabatan. Pada tahun 2018, tepatnya periode 2018-2019, saya menjadi Ketua Bidang RPK Komisariat Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengalaman saya selama berorganisasi khususnya di IMM sebenarnya sangat personal ya. Karena saya cenderung berfokus kepada internal IMM itu sendiri, terutama waktu di komisariat itu sendiri gitu. Pengalaman yang paling saya senangi adalah bertemu dengan orang-orang baru yang hebat, berwawasan luas, dan juga merasa welcome seperti berada di rumah sendiri, bahwasanya nggak ada diskriminasi dan merasa seperti keluarga sendiri terutama di IMM itu sendiri. Begitu juga di cabang, saya bertemu, maksudnya makin luas orang yang saya temui, makin banyak pengalaman yang saya dapat, makin senang saya berada di IMM, makin cinta saya dengan IMM. Sehingga sekarang pun bagi saya sulit untuk melepaskan IMM itu sendiri. Pengalaman organisasi secara formal misalnya dalam kegiatan ataupun apa, paling di bidang di komisariat itu sendiri ya seperti pengalaman kepanitiaan maupun membuat acara-acara yang menurut saya lebih kepada fungsional ya, dan ya menurut saya kurang lebih sama seperti IO lainnya. Di cabang pun mungkin bagi saya pengalaman yang paling berkesan adalah kelas kelas epistemologi waktu Februari kemarin, yang mana kader IMM khususnya kader tengah maupun kader awal digodok untuk mempelajari seputar filsafat dasar sehingga sebagai landasan dasar untuk organisasi seperti itu. Dan kalau bicara awal gimana sampai saya bisa masuk ke IMM, sebenarnya alasannya personal juga, dalam artian di tempat saya itu ada perusahaan sawit dan pasti ada pro kontra. Nah, di situ saya sudah sering mendengar lagu Darah Juang, walaupun waktu itu saya tidak tahu judulnya apa. Sering didengarkan ketika teman-teman mahasiswa bernyanyi pada saat itu. Dan ketika mataf saya, hal yang paling berkesan yang makin mendorong saya mengikuti organisasi ini adalah pengenalan di IMM yang dimulai dengan Darah Juang dan kemudian dilanjutkan dengan puisi. Menurut saya itu hal yang paling menyentuh, di mana saya melihat perjuangan mahasiswa terutama di tempat saya, muncul kembali kenangan-kenangan lama saya saat SMP, di mana pro kontra saling memaki dan sebagainya karena perusahaan sawit. Dan ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya tidak kenal dengan warga di sekitar situ tapi mau berjuang bersama untuk kepentingan masyarakat di sana. Itu yang membuat saya tergugah untuk masuk ke IMM pada saat itu. Dan lagi pada saat itu dengan penyampaian tupoksi organisasi maupun
hal-hal yang dijanjikan waktu itu bagi saya yang paling mengena ya IMM itu sendiri. Selain itu ya orang-orang yang sering saya ajak ngobrol waktu saya masih mahasiswa baru, saya tidak tahu ternyata anak-anak IMM dan mereka asik-asik justru. Keasikan yang mereka keluarkan ini menurut saya wah berarti IMM ini organisasi yang wah karena bisa menghasilkan orang-orang seperti ini gitu. Dan untuk adik-adik yang ingin bergabung ke organisasi Muhammadiyah, nggak terkhusus ke IMM, ke organisasi manapun, pertama jangan pernah berekspektasi tinggi, selalu rendah diri, dan juga jangan berharap akan diwadahi. Karena apa? Sebaiknya kita membangun wadah sendiri daripada berharap diwadahi. Atau istilah simpelnya, lebih baik kita menyuapi daripada disuapi. Karena balik lagi kepada Muhammadiyah, kita diharapkan untuk menghidupi, bukan dihidupi. Mungkin itu saja kesan-kesan saya terhadap organisasi Muhammadiyah. Terkhususnya dalam kasus saya ini adalah IMM itu sendiri, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil wawancara yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.